kita tidak mengundang orang luar. Sekarang kita mengundang orang luar, jadi saya harus minta maaf. Ini ritual kita ini terlalu lama. Coba dipikirkan nanti disingkat. Dan minta maaf juga kadang-kadang kader-kader Gerindra ya kayak beginilah. Nah itu uraan ini, agak uraan sedikit. Maklum Pak. Saudara-saudara sekalian, perjalanan kita 17 tahun. Ya. Saya tidak akan panjang lebar karena kita sudah merasakan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perjalanan kita menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita memiliki suatu keyakinan, kalau kita memiliki suatu niat yang tulus, kalau kita memiliki suatu cita-cita yang mulia, insya Allah jalan akan diberi kepada kita untuk berbuat yang baik. Saudara-saudara sekalian, bahwa semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal, dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita. Saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik. Yang ada adalah kawan seperjuangan dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini. Saya mengerti hal ini. Karena itu demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Kemarin sembahyang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya kemarin, kemarin. Antara lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya. Usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya enggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6.
saya dikasih sandi 08, saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Ya, mereka ini semua. Kalau sekarang Rapimnas 3 bulan lagi kongres, biayanya double. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu. Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Alih kekuasaan, transisi dari presiden ke-7 ke presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan, karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat, di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Sorry ya.
Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa. Yang penting hasilnya. Kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar? Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu. Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang pada hari itu waktu pengumumannya, saya menang 58,58. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 13, 26. 26, 8. Benar. Habis itu, saya dan Mas Gibran dilantik tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober. 2 tambah 10. 13 ya. 2 yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Saya mau tanya, penggiling-penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak? Karena itu hati-hati. Kalau kaum bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajatnya petani, saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan-penggilingan padi yang bandel-bandel itu.